Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mang Dwi Tutorial. Kali ini kita akan bahas bagaimana caranya tembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu 2 minggu. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita langsung ke tutorialnya aja. Pertama-tama kalian harus punya dulu yang namanya aplikasi Tubibudi. Tubibudi ini bisa teman-teman di-download di Google Play Store ya. Nah, setelah itu, setelah kalian mendownload, tampilannya akan seperti ini. Saya akan mengambil satu contoh video yang belum saya edit ya. Dalam Tubibudi ini kita bisa tahu kekurangan-kekurangan video kita itu. Kenapa sih video kita itu jarang ditonton atau viewersnya sedikit? Ternyata di Tubibudi ini ketahuan ya kekurangan-kekurangan daripada video kita. Di sini terlihat banyak yang tanda seru. Itu tandanya menurut SEO YouTube belum memenuhi syarat ataupun belum mengikuti aturan dari SEO YouTube. Bagaimana caranya supaya tanda seru itu bisa menjadi checklist hijau seperti yang ada di layar kaca Anda ini ya. Pertama-tama kita harus punya yang namanya aplikasi Pixlab. Pixlab itu sudah dibahas dalam video berikutnya. Kalau ada yang kurang paham bisa dicek di video-video saya di sebelumnya ya, yang tentang ganti nama Real Drum itu. Nah, setelah itu masuk, kita ubah ukuran menjadi YouTube thumbnail ya, thumbnail. Nah, setelah itu kita ambil foto ataupun misalkan tulisan yang akan kita edit ntar buat thumbnail. Di sini saya akan kasih contoh seperti gini. Saya ambil contoh yang seperti ini. Terus kita kasih nama. Yang barusan saya ambil video itu tentang seputar karaoke ya, Dewa 19. Di sini saya akan kasih nama Dewa 19 pupus versi karaoke. Di sini hanya sebagai contoh aja ya, supaya teman-teman nggak bingung cara pengaplikasiannya seperti gimana. Nah, setelah itu teman-teman bisa edit dari segi font, warna ataupun ukuran. Teman-teman bisa otak-atik di sini, semuanya komplit ya. Nah, saya akan ambil contoh seperti gini. Nah, seperti gini saya akan ambil contoh. Terus sedikit akan dimodif ya, warna, dari segi warna biar enggak terlalu nih. Usahakan untuk penulisan thumbnail dari tulisan ini kasih warna yang mencolok sehingga penonton itu melihatnya penasaran, wow gitu, apa yang ada dengan video itu gitu yang kita upload. Kita kasih nama warna yang mencolok dan besar-besar tulisannya ya. Di sini ya saya akan kasih contoh seperti gini. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jangan skip video ini biar enggak gagal fokus ataupun gagal paham ke depannya ya. Step by step untuk YouTuber pemula itu harus penting diperhatikan. Sama seperti saya juga, YouTuber pemula ganti format menjadi PNG ya. Ganti format menjadi PNG terus kita simpan. Nah, setelah itu kita keluar dari aplikasi ini. Kita masuk ke Chrome. Dan masuk ke YouTube lewat Chrome ya. Kita tulis pencarian YouTube desktop. Misalnya untuk pengeditan itu kita harus menggunakan YouTube desktop agar lebih mudah ya. Kita rubah dulu tampilan menjadi desktop. Ya, tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini. Tampilan udah berubah menjadi YouTube desktop. Kita langsung aja masuk ke YouTube Studio. Kita klik YouTube Studio. Tunggu beberapa saat ya.
Di sini terdapat banyak poin-poin penting bagi YouTuber pemula ketika mau upload YouTube ya, mau upload video ke YouTube. Ternyata nggak asal-asalan upload. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan ya. Dan ini kebanyakan tidak pernah dijalankan gitu bagi para YouTuber pemula termasuk saya. Nah, di sini saya akan membahas secara detail bagaimana cara-caranya. Kita masuk ke video yang diedit kita tadi ya. Masih banyak kekurangannya di SEO YouTube. Terus kita ganti thumbnail dulu. Yang pertama yang tadi tanda seru, kita thumbnailnya ganti dulu sama yang udah diedit barusan di Pixel Lab ya. Kita klik gambarnya, terus kita ubah, terus pilih gambar yang sudah kita edit tadi. Nah, yang ini yang pertama. Nah, udah gitu kita simpan terlebih dahulu. Nah, tenang aja, tampilannya ntar akan berubah, nggak bakal seperti gitu. Kita masuk yang namanya layar akhir. Layar akhir ini gunanya ketika video kita mau berakhir, video-video lain kita akan direkomendasikan oleh YouTube di layar terakhir pada akhir video kita. Ntar kita saksikan contohnya seperti gimana. Yang penting kita jalanin aja dulu seperti gini step by stepnya ya. Terus kita masukin video yang mana yang mau direkomendasikan di layar akhir video kita. Ntar saya kasih contoh yang seperti ini tuh, jadinya akan seperti 3 seperti gitu video-video yang akan direkomendasikan di akhir video kita. Terus kita klik OK. Terus kartu ya, kartu ini bertujuan untuk mengembangkan channel kita supaya ada yang namanya nggak beda jauh sama yang tadi ya, yang apa sih namanya, yang layar akhir. Nggak beda jauh, kita masukkan video yang akan ditampilkan. Nah, seperti gitu. Untuk lebih jelasnya teman-teman ntar bisa lihat contoh di akhir video ya. Akan saya buktikan, atau misalkan saya kasih contoh hasil daripada pengeditan ini. Kita kasih nama. Namanya muncul di situ. Viral pengamen online, itu guna untuk mengiklankan otomatis oleh YouTube ya. Kebanyakan ngupload video tuh nggak pakai yang kayak ginian, padahal ini penting. Ini untuk mengikuti standar SEO YouTube ya. Itu yang paling penting. Nah, setelah itu kita oke. Nah, sekarang mulai lagi ke bagian yang paling penting, yaitu tentang seputar kata kunci ya. Kata kunci itu sangat diperlukan untuk memudahkan pencarian di mesin pencarian YouTube. Pertama-tama kita masuk ke buka tab baru ya. Tulis yang namanya keyword tool.io. Ya, seperti itu. Yang paling atas, terus kita klik. Terus kita cari dalam pencarian seputar video apa yang kita upload. Misalkan saya tadi videonya tentang Dewa 9 pupus ya. Saya akan ketik di sini Dewa 9 pupus untuk pencarian kata kuncinya. Terus kita cari, tunggu beberapa saat ya, masih egal mode ya, tunggu aja. Nah, di sini sudah muncul kata kunci seputar tentang Dewa 9 pupus. Di sini ada berapa ya? Ada 134 kata kunci ya. Nah, kalau penulisnya di deskripsi itu kan banyak, minimalnya juga itu ada 5000 karakter. Kita salin aja semuanya di sini, terus kita copy. Terus kita balik lagi ke YouTube desktop. Terus ntar kita kopikan di deskripsi ya. Kata kunci yang tadi kita kopikan di deskripsi. Tunggu sebentar, ini agak lemot. Nah, udah gini, kita masuk ke deskripsi. Terus kita kopikan kata kunci yang tadi kita udah copy di keyword.io tool ya. Nah, seperti itu. Nah, ini akan
otomatis terisi ya. Ini sebenarnya yang paling penting itu kata kunci dalam video kita ya. Nah terus kita tulis tag. Di tag usahakan kan batasannya tag itu 500 karakter ya, jadi nggak bisa yang tadi di copy itu, yang ada di deskripsi itu kita copy di sini, itu nggak bisa semuanya. Kita pilih satu-satu aja, kita tulis manual atau misalkan kita copy juga satu persatu itu bisa, cuman saya di sini akan tulis satu persatu aja karena ini cuman sebagai contoh ya, sebagai contoh. Nah, kita ambil yang ada di atas deskripsi, kita tulis kembali beberapa tagan untuk ditulis di bagian tagnya. Nah setelah semuanya beres, setelah semuanya sudah serasa cukup, kita simpan. Kita berangkat ke penyimpanan, terus kita klik simpan dan tunggu beberapa saat ya sampai pemrosesan selesai. Nah setelah itu kita cek lagi yang namanya to be body, apakah video yang tadi kita edit itu udah berubah menjadi checklist yang tanda serunya udah memenuhi standar SEO ataukah belum ya. Kita cari Dewa 19, kita cari yang fokus ya. Nah yang ini tuh thumbnailnya kan udah berubah tuh, thumbnailnya udah berubah. Terus kita klik tuh kan, yang tadinya tanda seru yang atas sekarang udah ada checklist biru ya, checklist hijau maksudnya. Nah itu yang paling bawah ada dua, share on Twitter sama share on Facebook. Kita tinggal share aja di Twitter sama Facebook ya. Nah, kita share itu gunanya untuk menyebarkan linknya. Nah, kita salin dulu linknya, link yang Dewa 9 Pupus kita akan coba share lewat Facebook sama YouTube ya, Facebook sama Twitter ya, apakah tanda serunya berubah jadi checklist gitu. Kita salin link, kita masuk ke Twitter, kita promosikan video kita lewat medsos yang lainnya. Itu trik supaya video kita banyak viewersnya, terutama kita patuhi aja pedoman YouTube dan SEO YouTube itu harus dijalanin, dipenuhi gitu ya. Minimal 6 SEO YouTube, minimal 6 yang tanda checklist hijaunya, minimal 6 checklist ya. Nah kita tulis di sini Karaoke Dewa 19 Pupus, kita tempel linknya, kita tweet. Nah setelah itu kita masuk ke beranda Facebook ya untuk menyebarkan link yang tadi. Kita masuk ke Facebook. Nah seperti ini, kita tulis kembali untuk mempromosikan video kita. Sebenarnya bisa ditulis dengan kata-kata kunci yang unik ya, tapi di sini saya cuman mengasih contoh aja. Teman-teman ntar teman-teman bisa memodifikasi tersendiri ya, kata-kata yang paling unik yang bisa menarik perhatian penonton. Nah contohnya saya seperti gini. Nah setelah ini kita posting, jangan lupa kasih like-an pertama ya. Nah setelah itu kita keluar dan masuk lagi ke to be body. Nah apakah yang tanda serunya udah berubah menjadi checklist hijau atau belum? Kita cari. Nah ini dia, kita klik ya, kita klik. Tuh udah tuh, share on Twitter sama share on Facebook itu udah minimal 6 checklist hijau itu udah
udah memasuki standar SEO YouTube ya, minimal 6. Kalau tadi kan yang pertama pas kita buka itu banyak yang tanda serunya, minimal kita 6 aja yang checklist. Insya Allah YouTube kita jarak sebulan 2 bulan ada peningkatan, dan ini juga dirasakan oleh saya sebagai YouTuber pemula. Makanya saya mau berbagi atau misalkan sharing, berbagi tutorial sama teman-teman, khususnya YouTuber pemula ya seperti saya. Kita sama-sama belajar lah, sama-sama mengembangkan channel kita. Kita mulai tester ya, kita mulai tester sama pencarian YouTube yang udah diedit. Dewa 19 fokus karaoke, kita cari ya, kita cari yang terbaru, misalkan yang bulan ini terapkan tuh dalam pencarian mesin pencarian YouTube. Video yang upload kita tadi itu dalam urutan yang ketiga. Mantap kan?